Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan yang keempat ini kita akan sampai pada materi terakhir dari teks ulasan, yaitu menyajikan tanggapan suatu karya dalam bentuk resensi. Nah, seperti biasa anak-anak, untuk yang pertama yaitu kita akan mengaitkan unsur religius yang berkaitan dengan pembelajaran. Masih sama, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 219 yang memberikan penjelasan bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya atau kolbunya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Berikutnya doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, kita memasuki kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, baik film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain, dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah selama dan setelah pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, baik dalam bentuk film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah, dan lain-lain, dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Nah, sekarang kita masuk ke materi anak-anak. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian resensi. Resensi adalah sebuah ulasan mengenai karya seni, baik buku, film, ataupun karya seni, drama, dan yang lain-lain. Resensi meliputi kelebihan, kekurangan, maupun informasi-informasi menarik lainnya yang diperoleh dari karya tersebut. Itu pengertian resensi. Yang kedua, tujuan resensi. Resensi memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap isi, substansi, dan cara penulisan buku. Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Dan yang terakhir adalah menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap buku yang lainnya. Itu tujuannya. Berikutnya adalah fungsi dari resensi. Ada 3 fungsi anak-anak. Yang pertama adalah fungsi informatif, yakni menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi komersial, yakni mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial. Dan yang ketiga adalah fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis atau pengarang buku, penerjemah, editor, dan peresensi dalam membentuk wacana keilmuan mengenai topik tertentu. Itu fungsi resensi. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam meresensi buku. Langkah yang pertama adalah membaca buku.
Sebelum melakukan resensi, kamu harus mengetahui isi dari karya yang akan diresensi. Silakan baca sebuah buku dan pahami setiap kalimatnya. Pastikan kamu membaca karya tersebut hingga benar-benar selesai. Langkah yang kedua adalah menulis poin-poin penting. Tuliskan poin-poin penting yang akan membantu kamu dalam membuat resensi. Cari juga kelebihan dan kelemahan dari buku tersebut. Langkah yang ketiga adalah menulis resensi, yang merupakan tahapan yang terakhir, yaitu menuliskan isi dari karya yang kamu baca, tergantung dari jenis resensi yang kalian pilih. Berikutnya akan kita tampilkan sistematika penulisan resensi buku. Yang pertama, sistematikanya adalah membuat judul resensi dulu. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi selaras dengan keseluruhan isi resensi. Sistematika yang pertama. Sistematika yang kedua adalah menyusun data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. A adalah judul buku. Apakah buku itu termasuk buku hasil terjemahan? Kalau demikian, tuliskan judul aslinya. Yang B adalah pengarang. Kalau ada, tulislah juga penerjemah, editor, atau penyuntingnya seperti yang tertera pada buku. Yang C adalah penerbit. Yang D adalah tahun terbit serta cetakannya. Yang E tebal bukunya. Dan yang terakhir adalah harga bukunya jika diperlukan. Itu yang kedua. Sistematika yang ketiga adalah pembukaan. Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang A, memperkenalkan pengarang, bentuk karya, dan prestasinya. Yang B, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah pernah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun oleh pengarang lain. Yang C, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Yang D, memaparkan keunikan buku. Yang E, merumuskan tema buku. F, mengungkapkan kesan terhadap buku. G, memperkenalkan penerbit. H, mengajukan pertanyaan. Dan I, membuka dialog. Sistematika yang ketiga. Yang keempat adalah sistematika tubuh resensi buku. Tubuh atau isi pernyataan resensi biasanya memuat hal-hal di bawah ini. Yang A adalah sinopsis atau isi buku. Yang B, ulasan singkat buku. Yang C, keunggulan buku. Yang D, kelemahan bukunya. Yang E, rumusan kerangka buku. F, tinjauan bahasa. Dan yang G, adanya kesalahan cetak. Itu tubuh resensi buku. Yang kelima adalah sistematika penutup resensi buku. Bagian penutup biasanya berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Nah, demikian anak-anak, jadi sistematikanya ada 5. Setelah sistematika, kita pelajari contoh resensi buku pelajaran. Kebetulan yang kita pakai sebagai contoh adalah buku pelajaran Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9. Yang kedua, identitas bukunya. Judul, Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9. Penulisnya Atika Anindyarini, Suwono, dan Suhartanto. Penerbit, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Tahun terbitnya 2008 bulan Juli dan tebal bukunya adalah 194 halaman.
Berikutnya, bagian pembukaan. Buku pelajaran ini berisi informasi seputar bahasa Indonesia yang bisa dipelajari khusus untuk anak SMP kelas 9. Di dalamnya ada berbagai bentuk kegiatan seperti memahami dialog interaktif, memahami wacana tulis, menulis iklan, dan meresensi. Ada juga kegiatan untuk mengarang, memahami syair, dan menilai isi cerpen. Agar tidak bosan, penulis pun membuat beberapa tugas untuk siswa berupa memusikalisasi puisi, menulis cerpen, pidato, karya ilmiah, surat, dan memahami novel serta menanggapi pementasan drama dan membuat teks drama. Buku ini memang dikemas sebagai sarana pembagian ilmu oleh guru pada murid dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SMP atau MTS. Buku ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan belajar dan terampil bahasa Indonesia, dan materinya sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru. Itu bagian pembukaan, anak-anak. Berikutnya adalah tubuh resensi. Yang pertama adalah tentang kelebihan buku. Buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga siswa pun bisa belajar sendiri di rumah dengan mudah. Topik-topiknya pun berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa lebih mudah dipahami siswa. Selain itu, kegiatan yang dianjurkan dalam buku ini sangat menarik, sehingga kelas tidak akan menjadi membosankan. Setelah kelebihan, sekarang adalah kekurangan buku. Buku ini menggunakan metode yang lebih menyarankan pada praktik, seperti pelatihan dan apresiasi sastra. Alangkah lebih baiknya apabila di dalam buku diberikan sedikit teori, hanya sebagai dasar. Itu tubuh resensi, dan yang terakhir adalah penutup. Buku ini cocok untuk siswa SMP atau MTS kelas 9 karena bahasanya yang mudah dipahami, sehingga buku ini bisa digunakan untuk belajar sendiri di rumah. Itu anak-anak, jadi resensi dari buku pelajaran bahasa Indonesia tadi seperti ini. Bisa kalian pelajari kembali. Nah, kita sudah selesai anak-anak dari pelajaran hari ini tadi tentang membuat resensi. Yang perlu kita simpulkan, perlu kita ingat adalah tentang sistematika pembuatan resensinya. Tadi ada 5, yaitu yang pertama kita akan membuat judul resensi. Yang kedua, menyusun data buku. Yang ketiga adalah menyusun pembukaan resensi maksudnya. Yang keempat adalah menyusun tubuh resensi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyusun penutup resensi. Demikian anak-anak, itu yang perlu kalian ingat dan kalian pahami. Selamat berlatih, selamat belajar. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.